diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu, baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa. Ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat kan contohnya satu, kita turunkan sholat misalnya. Nah ketika dicontohkan detilnya satu, sholat, maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah, walaupun memang itu perintah. Sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan, yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian sholat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena nggak dilihat pun tetap wajib. Yang dirasakan itu maknanya. Apa hikmahnya di balik ini? Karena itu ketika Nabi diutus pun bukan hanya menerangkan ini kerjakan, ini tinggalkan. Tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah. Karena diperintahkan Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, kan teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh gak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah kerjakan, maka turun ayat sebagai dalil. Konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi saking sayangnya Allah, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti dapat hasilnya. Nah sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan 2 orang Nabi dan Rasul, ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihimassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah mohon ya Allah, nanti utus Rasul yang terakhir itu, Rasul yang paling terakhir. Karena Rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap Nabi dan Rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan. Itu semua Nabi dan Rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad SAW. Di risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap Rasul sebelum kedatangan Nabinya. Ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmati thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum asyahidin wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi nggak mungkin ada Rasul bertugas
Kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu, menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu keduanya bermohon, ya Allah karena ini Rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW.